ada kata-kata dari Pak Ilman kalau aku kata ini nih, kalau misalkan sesuatu itu jangan jadi hambatan, ya tapi jadi tantangan, dan berhasil. Dan alhamdulillah kayak jarang diselenggarakan atau memang lembaga-lembaga jarang menyelenggarakan, kok bisa gitu Neng dapat informasi itu dan pengen banget ikut lomba itu dan akhirnya berhasil menjuarainya. Gimana? Waktu itu dibantu juga sama pembina dinasti, dibikin kayak di videoin juga cara bicaranya gimana. Ketika kemarin jadi duta jurnalistik, ada berapa, tadi kan katanya ada step by step, ada berapa tahapan sih, siapa tahu nanti tahun depan ketika dibuka lagi jadi pengalaman berharga bagi adik-adik yang mau ikut lomba apa aja next time adik sekolah yang ada IPA SMA. Masya Allah, bidang apa? IPA, jadi yang ada kalau IPA ya fisika, emang secinta itu ibu sama sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Bertemu kembali bersama saya di podcast Jadi Sedik 6, media informasi dan edukasi. Berbicara tentang dunia jurnalistik pasti identik dengan peliputan, berita, wartawan. Namun ada yang berbeda. Saat ini dunia jurnalistik sudah sangat dekat dengan dunia pendidikan, terutama di sekolah, dengan adanya yang namanya duta jurnalistik. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita duta jurnalistik. Siapa dia? Penasaran kan? Nah, ada adik, kakak, teteh, enggak ibu. Ada Pamela, betul ya? Betul, ada Pamela Karissa Cahya Ramsti Suherman. Wih, ada 5 ya. 5 kata, boleh nih. Nah, mungkin warga distrik di sini banyak yang belum tahu nama lengkapnya, boleh diulang. Dari sekolah mana dan prestasinya seperti apa? Halo semuanya, aku Pamela Karissa Cahya Ramsti Suherman dari SMA Negeri 2 Cianjur. Prestasi aku peroleh itu adalah menjadi juara 1 duta jurnalistik. Juara 1 duta jurnalistik. Nah, kan mungkin banyak nih ya yang masih asing gitu. Duta jurnalistik itu apa sih? Duta jurnalistik itu pasti berhubungan sama yang dunia jurnalistik, media informasi ya kan. Nah, duta jurnalistik itu berarti mewakili dan menjadi wadah prestasi itu di bidang jurnalistik, seperti kayak kolaborasi antar jurnalistik dengan sinematografi begitu. Oke, dan nih kan banyak yang asing mungkin ya dan tidak biasa. Biasanya kan kalau di sekolah tuh kita milihnya ya udah deh yang konvensional. Istilahnya apa? Pramuka, Paskibra, paduan suara, RMDU ya ada. ada DKM. Kenapa sih seorang Pamela itu memilih untuk menyukai jurnalistik? Gimana awalnya? Awalnya tuh aku masuk SMA dan bingung ikut sekolah apa, ekstrakurikuler apa. Nah, karena emang aku suka banget, cinta banget sama yang ilmu sains. Awalnya tuh aku, kalau aja alias. Nah, ilmunya tuh aku kira kayak ilmu sains kayak di sekolah lain, ini sains. Dan aku masuk, ya, ternyata ada jurnal, ada desain, dan ada sinematografi. Oke, ya udah, aku coba-coba aja dulu kayak masuk jurnalistik dan dicoba-coba, alhamdulillah kepilih dan sekarang menjadi ketua divisi jurnalistik. Ketua divisi jurnalistik luar biasa ya. Awalnya coba-coba, akhirnya jadi cinta dan ujung jadi ketua. Nah, tapi Neng, iya sih, zaman kakak, zaman ibu juga dulu ketika sekolah, KIR itu memang identik dengan sains ya. Ada biasanya KIR IPA, KIR IPS, penelitian, bergerak di bidang sosial gitu ya, betul. Tapi berarti di SMA 2, KIR itu memang bergerak di bidang salah satunya media sekolah. Di media sekolah itu, jadi kalau misalkan ada event apa-apa tuh kita terjun. Oke, jadi garda terdepan ya. Ya, luar biasa. Emang seneng konten? Seneng. Awalnya saya tuh introvert awalnya. Tapi karena masuk KIR jadi kayak ini terus gitu kayak dipelajari lah. Ajakin dong, saya juga introvert. Lahirnya terlalu awal kayaknya. Jadi awalnya memang coba-coba. Awalnya tahunya juga KIR itu science, ternyata memang bergerak
Oh, di SMA 2 tuh ada yang namanya KIR apa namanya? Dia disebutin kalau ilmu remaja. KIR aja. KIR. Oh, cuma di dalamnya ada bagai divisi, 3 divisi. Neng tuh Pamela tuh ketua dari KIR-nya sendiri atau ketua divisi? Ketua divisi jurnalistiknya. Ketua divisi jurnalistik. Oke, luar biasa. Jadi cinta ya sekarang? Cinta aja. Gak introvert lagi? Sedikit. Enggak lah ya, udah jadi duta masa introvert? Kenapa? Oh enggak gitu kan. Aku tuh ada kata-kata dari Pak Ilman kalau aku katain ini, kalau misalkan sesuatu itu jangan jadi hambatan, tapi jadi tantangan. Dan berhasil. Dan alhamdulillah Coba ya, berhasil menghadapi tantangan berawal dari hambatan. Oke nih. Nah, prestasi non akademik seperti jurnalis ini kan memang jarang diminati ya. Iya. Nah, dan kesempatan untuk meraih kejuaraannya pun memang pasti engkak sekali gitu ya. Kayak jarang diselenggarakan atau memang lembaga-lembaga jarang menyelenggarakan. Kok bisa gitu Neng dapat informasi itu dan pengen banget ikut lomba itu dan akhirnya berhasil menjuarai lomba itu, gimana? Diceritain dong dari awal gitu. Dari awal itu kan udah kepilih jadi ketua divisi jurnalistik, pasti kan ya harus kayak malu juga kalau misalkan aku nggak punya prestasi apa-apa gitu. Soalnya dari divisi sinematografi itu banyak banget ya. Di Suwanda tuh sinematografi itu banyak banget yang dapat prestasi, sedangkan aku tuh kayak aduh apa ya, kayak malu-maluin takutnya gitu. Takutnya kayak gak ada karya atau apa, ya udah. Nah, waktu itu dibantu juga sama pembina jurnalistik, dibikin kayak di videoin juga cara bicaranya gimana. Dan waktu itu tuh ada event National Competition Festival, itu ada banyak banget lomba-lombanya, dan aku tuh ikut nyoba-nyoba ikut duta jurnalistik ya. Kalau misalkan gak menang juga apa gitu. Saya emang mendekati ulangan waktu lomba itu, jadi kebagi dua kita kopis ya, dan yaudah bikin dulu video. Kan video perkenalan dulu kayak kuliah apa, terus prestasi apa aja sekarang yang udah selama yang didapatkan, udah gitu lagi. Setelah itu ya di-upload, terus di YouTube yang menyelenggarakan juga di-upload juga YouTube saya, apa yang video saya perkenalan itu. Dan dari situ dari tahap bertahap itu step by step langsung deep talk yang deep talk, wawancara Luring daring semua prosesnya dilaksanakan secara daring ya. Oh, kalau penyelenggaraannya itu dari itu teh se-Indonesia itu teh itu nasional luar biasa. Pesertanya masih ingat nggak berapa banyak? lebih dari dia tuh kok ibu kebanyakan ibu banyak banget ya. Kalau dari Cianjur yang lolos Pamela aja. Gue tahu ibu soalnya kan saya mah langsung ada tiba-tiba. Oke. Waktu itu lihat data-datanya emang banyak kan, dimasukkan ke grup juga dia emang banyak gitu, sampai bikin grup banyak lagi. Jadi ada tahap pertama ada grup A gitu ya. Jadi lolos seleksi selanjutnya ada grup lagi lolos sampai akhirnya jadi duta luar biasa. Tuh orang bahagia jadi jarang banget nih ada duta jurnalistik yang kan biasanya yang pemilihan itu duta baca ya. Kita tuh tahu nih kalau duta baca oh iya harus menggerakkan literasi, ngajak anak supaya senang baca. Oh pengen tapi kan nggak tahu ada duta baca kayak gitu. Oh iya ada, terus kayak ada forum anak nanti ada dutanya lagi, ada duta lagi. Sedangkan untuk jurnalistik ini memang asing banget nih. Nah, setelah menjadi duta nih, kan tadi ya kalau duta baca menggerakkan komunitas literasi, mengajak anak senang gitu, nanti bikin pojok baca dan sebagainya. Nah, tugas Neng sebagai duta literasi yang akan pernah tuh kan Masya Allah ya, kontaminasi. Sebagai duta jurnalistik nih, setelah dinobatkan menjadi duta ini, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Yang telah dilakukan di sekolah itu, saya tuh mengajak adik-adik kelas dan anggota-anggota saya yang jurnalistik itu untuk membuat kontennya tuh banyak, ada liputan, terus mungkin kayak monolog tuh, jadi dia tuh bicara sendiri gitu dengan kata-kata yang indah gitu. Terus podcast ini yang sekarang lagi ramai. Sekarang punya podcast Semangat podcast. Luar biasa, boleh ya nanti kita nonton. Banyak dua podcast saya harus tonton. Harus itu apa channel itu?
Kir Semanda atau iya Kir Semanda. Oh, nama channel podcastnya Kir Semanda. Oh ya, oke. Jadi yang mengelolanya itu anak-anak Kir. Oke, Malah diri saya pikir podcast Kir kenal kelompok ilmiah remaja. Oke, siap. Nah, apalagi nih program yang sedang dan telah atau akan dijalankan? Selain program ini juga saya di sekolah juga kan ada gerakan literasi si GLS. Nah kita tuh meliput juga, terus kita juga di upload juga lah ke IG. Kita jadi namain IG gitu, karena kan sekarang yang lagi kalau misalkan di apa ya buat kalau misalkan dia buka itu kayak apa sih kemarin tadi? Ya karena sekarang sudah mulai digitalisasi gitu. Jadi orang-orang tuh lebih banyak. Jangan ya benar emang benar sih. Tapi jangan ya, kita harus menggerakkan kembali gitu. Memang iya sih lebih tertarik dengan dunia digital. Ya betul. Daripada harus baca. Literasi jangan berhenti tapi saya lain saya digital gitu ya bu. Saya ngajak buat senang dari atas dengan baca. Iya, jadi digitalisasi literasi salah satunya melalui duta jurnalistik dan Kir yang ada di Semanda, luar biasa. Nah, Neng, Ya. untuk kan ini berangkatnya tuh dari Sukat, terus ada di Kir, kan di Semanda tuh ada ekskul jurnalistik ya. Nah, pola pembinaannya tuh seperti apa gitu, di latihannya seperti apa, programnya seperti apa, bisa sukses menghasilkan seorang duta Kir Semanda tuh. Pembinanya siapa? Pak Dian sama Bu Ridin. Pak Dian sama Bu Rili ya. Dulu Pak Dian sama Bu Fitri. Bu Fitri ya, Harap Fitri yang ada guru matematika ya? Ya, Bu Ridin juga guru matematika. Masya Allah, luar biasa. Lintas ini ya namanya, lintas disiplin ilmu. Ternyata tidak harus guru bahasa, tidak harus guru jurnalistik, guru desain grafis, guru apapun bisa interdisipliner ya Pak No ya, jadi bisa lintas disiplin ilmu, gulirin matematika. Kalau Pak Dian bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia cocok juga. gila, Masya Allah. Guru itu memang Sebenarnya ada pelajaran peminatan sinematografi. Pak Dian juga itu sudah Pak Dian banyak sekali ya. Jadi gimana tuh Nek, pola pelatihannya sampai sesukses itu? Biar dicontoh nih sama pembina-pembina yang lain, dia udah memiliki pola gitu. Kalau aku sih selama di Kir itu suka kayak sama pembina tuh, ayo kita bikin ini konten ini gitu. Berputar, ayo ini. Jadi aku juga ngajar buat anggota tuh dipilih gitu. Jadi sesuai dengan kelompok pembagian kelompok ya kepada sindikat atau mana. Jadi ya adil gitu ya lu. Podcast juga sama gitu lah Bu ya, jadi kayak gitu kalau misalkan dari seorang introvert ke bisa kayak gini tuh emang banyakin curhat aja sih, terdekat aja sama orang tua. Soalnya kalau misalkan sama guru juga sering cerita tapi lebih banyak sama orang tua karena emang udah nyaman. Kayak di rumah juga emang aku tuh awalnya pendiam, tapi aku udah jadi ketua jurnal, udah jadi duta jurnal, masa aku harus pendiam terus gitu, aku harus bisa. Jadi aku banyakin terdekat cerita sama orang tua, jadi bisa lah terbuka tuh, nggak malu lagi gitu, nggak takut lagi. Berarti nih Ekskul Kirino sukses mengubah seorang introvert menjadi duta. Tahu dong ya, kalau duta nggak mungkin introvert lagi. Dan satu yang harus kita garis bawahi, seorang Pamela memilih curhat ke tempat yang tepat. Benar nggak? Kan banyak ya sekarang itu orang-orang lebih seneng curhat entah ke siapa, yang penting di story aja. Kita nggak tahu nih didikannya siapa gitu ya. Setelah dilemparkan ke netizen kan, ini mah memilih ke orang tua, woi. Berarti tepat contoh ya. Lagian kalau misalkan kita hati story juga kayak buat apa? Mereka cuma lihat doang tapi peduli enggak kan? Nah, betul. Orang tua tuh pasti ada solusinya. Oh, kamu harus kayak gini. Iya, karena kan orang tua lebih berpengalaman ya, lebih bijaksana, lebih tahu gitu mengarahkan potensi anaknya seperti apa. Gitu. Biasanya kan kalau orang introvert gitu ya, Nia, tidak suka ngobrol dengan orang, berinteraksi, lebih suka menulis sendiri. Iya. Nah, diari gitu ya. Diari, teman ibu atau teman yang? Kamu sekarang masih sama aja soal gitu. Oh, Masya Allah. Tapi jadi kenangan loh. Iya. Dan suatu hari nanti kita baca, lucu. Iya. Iya. Nah, tadi kan pola pembinaannya seperti itu, udah berhasil. Nah, yang pengen jadi penasaran nih, ketika kemarin jadi duta jurnalistik, ada berapa, tadi kan katanya ada step by step, ada berapa tahapan sih? Siapa tahu nanti tahun depan ketika dibuka lagi jadi pengalaman berharga bagi adik-adik yang nonton. Kalau nggak salah sih ada 2 atau berapa gitu yang itu lebih gitu. Pokoknya mah bikin video perkembangan tentang diri sendiri self gitu ya. Oke. Selanjutnya di TikTok,
itu oh gak salah betul. Oke. Saya juga gak terlalu penting itu juga, jadi emang ada lomba-lomba lain juga kalau Oh, ikut lomba apa aja nih selain ada sekolah yang ada IPA SMA ibu. Masya Allah, bidang apa? IPA, jadi ada Bidang biologi, IPA. kimia, fisika. Emang secinta itu ibu sama sains. Cinta itu sama sains. Secinta itu. Makanya ikut KIR, ternyata KIR-nya jurnalistik ini hasilkan. Tapi cita-citanya jadi apa? Jadi jurnalis atau saintis? Insya Allah pengen masuk ke dokteran ibu. Amin. Gak apa-apa Neng, nanti banyak dokter yang masuk podcast. Dokter Tompi aja dokter jadi penyanyi kan ya? Iya bisa. Nggak ada satu profesi yang bisa digeluti. Padian aja guru bisa 3 ngajarnya, berarti multi talenta bener nggak? Boleh nanti dokter yang ngatis. Emang Di jurnalis mau ya iya. Nggak, udah menjual ya. Pamela cantik luar biasa. emang dari dulu sih bu suka dari kepilih lomba-lomba IPA gitu bu. Oh. Dan baru sekarang aja jurnalistik itu bu. Nah, ini nih Pamela, peran sekolah dan orang tua sendiri untuk pencapaian Pamela sejauh mana? Sekolah dulu deh. Udah jauh banget. Udah jauh banget. Boleh nih diceritain biar bapak ibu guru Pak KS-nya bangga nih. Kalau dari sekolah tuh memang dikir kan ini juga ada kayak pengertian public speaking. Oh, kayak bu dari seorang yang introvert public speaking kan Bisa berbicara di depan orang. Ya terus kayak ada ya kan liputan itu kan public speaking ya bu. Iya betul. Podcast udah ya emang banyak sih butuh latihan nulis juga nulis kayak cerpen atau apa gitu. Kita juga menyalurkan bakat yang kayak gitu ya bu. Oke, betul. Jadi dukungan sekolah sangat luar biasa Soalnya ya. sekarang ada Wattpad gitu ya bu. Wah, suka nulis? Suka juga. Oh ya luar biasa. Boleh nanti ya di-share dan kita baca sama-sama. Pernah punya kalian di buku kan? Dan punya ibu soalnya emang belum tahu ya belum Enggak. Berarti ini nih buat Pak KS Waharuman boleh nih diadakan event aja untuk pembukuan karya-karya siswa. Katanya ada sosok luar biasa yang suka nulis di Wattpad. Iya kan? Udah banyak, berapa banyak yang baru itu 2-3 lah ibu soalnya emang sibuk juga apalagi udah kelas 12 kan. Iya betul. Jadi emang konsentrasinya udah berbeda ya. Tapi insya Allah kalau itu di sela-sela waktu seorang Pamela Ibu Yakin pasti bisa. Luar biasa. Nah kalau dari orang tua tuh emang suka dukung aja. Misalnya aku waktu itu kan mau ikut ini lomba jurnalistik boleh gak ganggu nggak gitu katanya nggak pelajaran nggak kamu bentar lagi mau ulangan waktu itu kayak emang benar-benar setelah ulangan gitu ya. Nah enggak ganggu, insya Allah bisa bagi waktu. Dan aku kalau misalkan emang udah ngomong kayak gitu aku harus buktiin gitu bu kalau misalkan aku emang benar-benar bisa bagi waktu gitu. Iya, harus bertanggung jawab ya atas pilihan. Iya. Tapi kalau orang tua pasti gitu ya, salah satu fokusnya belajar dan kekhawatirannya kitanya gitu yang tidak bisa memanage waktu. Tapi bisa dibuktikan kan? Ya benar-benar saya buat satu itu. Wah, ranking 1. Jadi ternyata eskul dan kegiatan di luar itu tidak mengganggu. Ya, kita fokus dan punya goals tertentu. Oke. Aku tuh masih ingat betul ada orang yang namanya si Pamela mah gak bisa bagi waktu. Oh, aku harus buktiin gitu bu. Kamu bisa. Aku harus bisa gitu. Dan ternyata sekarang terbukti bisa. Luar biasa Pamela. Ada nggak sih hal-hal lain yang ingin diraih gitu sebelum Pamela sekarang meninggalkan lulus dari SMA 2 yang belum diwujudin? Jadi misal ketika masuk SMA 2 tuh Pamela targetnya ini dan sampai sekarang itu masih menjadi angan-angan gitu, masih pengen diwujudi. Sebenarnya banyak sih ya, kayak misalnya gitu kenapa nggak dari dulu ikut-ikutan lomba-lomba banyak gitu. Ikut lomba emang kelas berapa? Kelas 3? Kelas 2? Ikutan duta ini yang mulai dari kelas 3 ibu. Ikutan lomba IPA juga kelas 11-12 gitu. Pengennya tuh sebenarnya tuh kayak nyoba-nyoba ikutan duta SMA, duta Iya. pengen nih bu. Kan tapi nggak masuk OSIS juga. Iya, saya emang nggak dibolehin sama mama. Sama orang tua, katanya emang aku kan pernah ada riwayat sakit di awal gitu bu. Jadi kalau misalkan kecil dikit tapi ngedrop. Jadi memang dibatasi karena khawatir mungkin ya tuh ketakut keteteran kesehatan dan pendidikannya seperti apa. Hal lain yang mungkin ingin diwujudin tadi kan ini ya apa ya tadi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diwujudkan pengen ikut duta ini selama SMA ya sekarang ya bisa diraih mungkin pengen masuk ini lewat jalur apa gitu usahanya seperti apa kuliahnya gitu bu. Ya semoga ada bisa masuk kedokteran.
mana Unpad. Unpad. Amin. Ya harus spesifik ya. Jadi kedokteran Unpad, jangan kedokteran. Ya udah mana aja. Oh ya, kalau misalkan ada kedokteran ya teknik mungkin ya. Teknik ITB. Insya Allah. Gitu, Insya Ya apa-apa gitu. Oh, papa juga memang Tapi bukan dari ITB, papa. UI. UI, Masya Allah. Berarti pantas ya, nggak boleh terlalu banyak bercabang. Target papa mamanya kalau nggak kedokteran teknik, tapi bisa dibuktikan kan, Neng? Ya, insya Allah. Insya Allah. Kan sama IPA tuh sendiri istik cocok lah, luar biasa. Nah, ini udah di segmen terakhir nih, Neng nih. Iya, Neng. Jawab cepat ya. Atau apa sih, Bu? Oh enggak, kalau nggak cepat nanti kita pulang nggak cepat. Dari SMA 2 Cianjur. Juara. Jurnalistik, Media. eskul, Seru. seru. Nah, yang untuk terakhir nih, ajakan untuk wargi Cadisdi yang ingin berprestasi itu seperti apa dari seorang Pamela yang sudah terbukti berprestasi? Dari aku sih ya, kalau misalkan kayak mau berprestasi jangan abu-abu lah, terus jangan malah jadi aku nggak bisa, udah pesimis duluan. Ya coba aja, optimis aja. Kalau misalkan jadi kita udah tanam optimis, pasti bakal lancar aja jalannya gitu. Dan kalau misalkan kita mau ikut lomba apa pun itu sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu. Kayak misalkan tadi aku emang gak ada potensi ngomong ya, Mel. Tapi keren terbukti. Tapi coba-coba aja, itu berawal dari coba-coba gitu. Ya udah jalannya mungkin ya, Bu ya. Ya semangat aja gitu, harus berpikiran positif. Nah, oke. Terima kasih Pamela. Satu hal yang kita garis bawahi hari ini dari seorang Pamela adalah berawal dari coba-coba akhirnya cinta dan menghasilkan duta yang sangat luar biasa. Terima kasih Pamela untuk hari ini. Ibu dan saya. Sama-sama, semoga seluruh cita-citanya bisa tercapai apapun itu yang terbaik dan melanjutkan perjuangan sebagai duta jurnalistik. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh cita-citanya bisa tercapai apapun itu yang terbaik dan melanjutkan perjuangan sebagai duta jurnalistik. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.